Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam belajar dan beribadah. Hari ini mari kita belajar tentang kalimat istighfar. Kalian pasti sudah tahu kan? Bunyi kalimat istighfar itu adalah Astaghfirullahaladzim, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Dari artinya kita bisa mengetahui guna kalimat istighfar itu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Kesalahan kita pada Allah dan kesalahan kita kepada makhluk. Karena hakikatnya manusia adalah tempat salah dan dosa, maka kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca kalimat istighfar minimal sehari 100 kali, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu banyak manfaat membaca istighfar itu sendiri. Selain meminta ampun, bisa menjadi zikir untuk terkabul segala doa-doa kita, seperti yang dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar yang terkenal keilmuannya dan kesolehannya. Suatu ketika tiba-tiba Imam Ahmad ingin sekali mengunjungi kota Basrah. Padahal Imam Ahmad tidak ada janji untuk ke sana. Akhirnya pada suatu hari Imam Ahmad pergi ke kota Basrah. Dalam perjalanan, Imam Ahmad beristirahat dan menunaikan sholat isya berjamaah di suatu masjid. Setelah sholat berjamaah dan para jamaah pun keluar dari masjid, kecuali Imam Ahmad yang masih ada di dalam masjid, Imam Ahmad merasa tenang di dalam masjid tersebut dan memutuskan untuk beristirahat di dalam masjid. Tapi tak lama kemudian datanglah seorang merbot masjid bertanya kepada Imam Ahmad, "Siapakah engkau ya Syekh? Sedang apa engkau di sini?" Kemudian Imam Ahmad tidak menyebutkan namanya, seraya berkata, "Saya ini musyafir, ingin istirahat di sini, mohon izinkan saya." Tapi ternyata merbot tersebut melarang Imam Ahmad untuk beristirahat di dalam masjid dan mengusir Imam Ahmad keluar dari masjid. Tak jauh dari masjid, ada seorang penjual roti yang sedang membuat adonan. Melihat kejadian tersebut, penjual roti pun menghampiri Imam Ahmad, seraya berkata, "Wahai Syekh, apa benar engkau musyafir? Jika engkau ingin beristirahat, mari ke rumahku." Dan Imam Ahmad pun mengiyakan ajakan si penjual roti. Setelah sampai di rumah yang kecil milik si penjual roti, Imam Ahmad pun berbincang-bincang dan dipersilahkan untuk beristirahat. Ketika Imam Ahmad beristirahat, Imam Ahmad merasa kagum melihat si penjual roti yang mulutnya tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat istighfar, meskipun ia sedang sibuk membuat adonan. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya kepada si penjual roti, "Wahai Tuan, sudah berapa lama engkau membiasakan membaca istighfar?" Penjual roti pun menjawab, "Aku sudah membiasakan membaca kalimat istighfar selama 30 tahun. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya kembali, "Apa yang sudah engkau dapat dari kebiasaan membaca istighfar?" Penjual roti pun menjawab, "Semua doa-doaku dikabul oleh Allah, kecuali satu yang belum terkabul." "Apa yang belum terkabul?" tanya Imam Ahmad. "Bertemu dengan seorang ulama yang alim dan soleh, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal," jawab si penjual roti. Seraya bertakbir dan meneteskan air mata Imam Ahmad dan berkata, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah. Dan bahkan sampai saya didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalan. Karena istighfarmu ya Tuhan, dan akulah Imam Ahmad bin Hanbal." Si penjual roti pun terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Kemudian memeluk Imam Ahmad dan bersyukur karena segala doa-doanya telah terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang keutamaan beristighfar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Dan bisa kita contoh amalan baiknya, yaitu selalu banyak berzikir dengan mengucap kalimat istighfar. Nabi SAW pernah bersabda,
Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dalam segala masalah. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.